Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas pembatal berikutnya, yaitu meyakini bahwasanya ada sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bolehnya keluar Al-Khadir, Nabi Khadir dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia telah kafir. Jadi di antara pembatal keislaman ya, adalah meyakini ada yang boleh ya, yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi SAW. Dan ini dilakukan oleh sebagian kaum sufi ya, dan telah diperingatkan oleh para ulama ya tentang keyakinan mereka, seperti diingatkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Beliau berkata, "Fin nusa qaumun yaz'umuna anal ibadata tablughu bihim ila manzilatin tazulu fiha anhumul ibadat wa takunul asya'ul mahdhurat ala ghairihim minaz zina wa ghairihim mubahatin lahum." Di antara ahli-ahli ibadah ya, di antara ibadah ada suatu kaum yang menyangka bahwasanya jika mereka beribadah dan sampai pada suatu kedudukan yang di mana ketika itu ibadah-ibadah tidak lagi wajib bagi mereka. Kemudian banyak perkara-perkara haram jadi halal bagi mereka. Ini dialami oleh sebagian kaum sufi. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Demikian juga berkata Az-Zabidi, dia berkata, "Rubbama ta'allaqu biqaulihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sebagian mereka berdalil dengan firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Ya, mereka memahami ayat ini, jika sudah yakin maka tidak perlu beribadah lagi. Ai fa idza wasalta ila maqamil yaqin faqad saqatat ankal ibadah. Jika telah sampai kepadamu derajat yakin, maka tidak perlu lagi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala ya, juga dalam kitabnya Al-Fisal mengisyaratkan tentang adanya kelompok yang berpemahaman seperti ini. Beliau berkata, "Idda'a ta'ifatan minas sufiyah anna fi awliya'illahi ta'ala man huwa afdhalu min jami'il anbiya'i wa rusul." Sekelompok dari kelompok sufiyah, tentunya sufiyah yang ekstrim, mereka mengaku-ngaku mempropagandakan bahwasanya di antara wali-wali Allah ada yang lebih afdhal daripada seluruh nabi dan seluruh rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, "Man balagal ghayatal quswa minal wilayah saqatat anhu syara'i'u kulluha minas salati wasiyami waz zakat." Dan mereka berkata, siapa yang telah mencapai derajat yang sangat tertinggi dari derajat kewalian, maka telah gugur seluruh syariat baginya. Tidak perlu salat lagi, tidak perlu puasa lagi, tidak perlu bayar zakat wa ghairi dzalik, dan demikian juga syariat-syariat yang lainnya. Wa halat lahul muharramat kulluha minaz zina wal khamr wa ghairi dzalik. Dan juga halal bagi mereka keharaman-keharaman seperti zina, minum khamr dan yang lainnya. Jadi ini memang sudah pernah ada kelompok seperti ini. Dan ini juga digambarkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Talbis Iblis ya. Dalam kitabnya Talbis Iblis, Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan adanya kelompok seperti ini. Beliau berkata rahimahullahu taala, "Inna qauman minhum damu 'ala riyadhah muddatan fara'au annahum qad tajawharu faqalu la nubali al-ana ma amilna wa innamal awamir wan nawahi rusumunil awam." Ya. Kata Ibnu Jauzi, ada suatu kaum dari mereka terus melakukan latihan-latihan. Ya, kaum sufi ya, mereka lakukan latihan-latihan
kejiwaan sampai pada dalam waktu yang cukup. Kemudian mereka memandang bahwasanya mereka telah mencapai pada jiwa yang sempurna, ya, jiwa yang sempurna, sehingga mereka berkata, la nubali al-an ma amilna, maka kami tidak peduli lagi dengan apa yang kami kerjakan. Sungguhnya perintah dan larangan itu hanyalah undang-undang bagi orang-orang awam, ya, undang-undang bagi orang-orang awam. Adapun kami sudah mencapai jauhar, kami sudah mencapai tingkatan yang sempurna, ya. Kata mereka, adapun aturan-aturan kenabian itu hanyalah untuk mengatur orang-orang awam. Sehingga mereka meyakini bahwasanya telah gugur syariat bagi mereka. Dan ini juga diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ada sebagian kelompok yang mereka memandang bahwasanya boleh keluar dari syariat. Taib, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukanlah suatu hal yang mengada-ngada, ya. Bahwasanya ada suatu kelompok yang pernah ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga masih ada yang mereka menyangka kalau mereka sudah mencapai tingkatan tertentu, ya, mereka boleh meninggalkan syariat. Tadi saya sudah sebutkan nukilan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat di awal abad keempat, kemudian Imam Az-Zabidi, kemudian Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal, demikian juga Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan juga Ibnu Taimiyah, ya. Semua menukil ada kelompok seperti itu dari kelompok Sufiyah yang mereka menyangka kalau mereka sudah mencapai derajat tertinggi, sudah tidak berlaku lagi bagi mereka syariat. Tidak berlaku lagi bagi mereka syariat. Sesungguhnya yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kelompok, ya. Beberapa kelompok. Yang pertama tadi kita sebutkan gulat Sufiyah ekstrim. Ya. Menyangka jika telah mencapai derajat ma'rifat, derajat hakikat, sudah mencapai derajat tertentu boleh meninggalkan syariat. Sufiyah ekstrim. Kelompok yang dua, ya, kelompok kaum liberal, ya. Sebagian kaum liberal, aklaniun, yaitu pengagung akal, pendewa akal, kurung liberal, juga menyatakan demikian bahwasanya boleh meninggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak relevan lagi, perlu direvisi dan yang lainnya sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bagi mereka syariat Muhammad, ini mereka ungkapkan, ya, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak relevan lagi. Karena ini hanya cukup untuk umat ketika itu, ya, mereka berdalil dengan bahwasanya syariat-syariat sebelumnya mengalami mansukh, ya. Sebagaimana syariat Nabi Musa alaihissalam dimansukhkan oleh syariat Nabi Isa alaihissalam, syariat Nabi Isa dimansukhkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad pun demikian, ya. Dia tidak baku seperti itu karena sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, maka harus mengalami revisi, ya. Ini tadi kalau Sufiyah ekstrim meyakini jika telah yakin, telah mencapai derajat yakin, maka tidak perlu menjalankan syariat. Tidak perlu menjalankan syariat, ya. Adapun kaum ekstrim, Sufiyah ekstrim, mereka berdalil dengan dua pendalilan. Nanti kita akan bantah, ya. Baik. Dalil mereka ada dua. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Hijr. Firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Hingga
kamu yakin. Artinya apa? Kalau sudah yakin selesai. Ya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini kalau sudah yakin ya sudah enggak usah beribadah lagi. Berarti kalau sudah yakin tidak perlu ibadah lagi. Jika sudah yakin tidak perlu ibadah lagi. Taib. Ini pendalilan pertama. Pendalilan yang kedua, mereka berdalil dengan kisah Nabi Khadir, ya. Kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Kisah Khadir alaihissalam dengan Musa alaihissalam. Di mana dalam kisah ini Khadir melakukan perkara-perkara yang haram, ya. Di mana Khadir melakukan perkara-perkara yang haram. Apa yang dilakukan oleh Khadir? Seperti apa yang dilakukan? Dia memecahkan kapal, merusak kapal, kemudian dia membunuh seorang anak dan dia mendirikan tembok yang sudah runtuh. Di antaranya dia memecah kapal, membunuh anak. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, ini sisi pendalilan mereka. Adapun kaum liberal mereka dari tadi saya sebutkan bahwasanya kata mereka sudah tidak relevan lagi, sehingga dengan demikian seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, artinya melakukan revisi-revisi. Dan ini dinyatakan oleh terang-terangan oleh mereka, dan saya nukil dalam disertasi saya, nukilan dari mereka di mana mereka mengatakan bahwasanya syariat yang dibawa Muhammad SAW, tafsir versi Muhammad SAW sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Ya, contoh mereka mengatakan dahulu tidak ada penjara, maka digunakan sistem rajam atau cambuk. Sekarang ada hukuman yang berbeda, sehingga tidak perlu lagi kita pakai model-model terdahulu. Kita berijtihad, masing-masing kita berijtihad untuk membuat hukum-hukum baru. Dengan demikian mereka mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad atau sebagian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hukum mereka? Tentu mereka kafir. Akan kita jelaskan setelah ini. Tolong dia di copy. Taib. Ini merupakan kafiran, ya. Hal ini merupakan kafiran. Kenapa kafiran? Karena membatalkan banyak ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran. Kelaziman dari kita mengatakan boleh seorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ini telah membatalkan banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, ya, pertama ayat-ayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruh manusia dan jin. Tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali rahmah bagi alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Contoh ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni rasulullah ilaikum qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai manusia sekalian, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, aku manusia sekalian, aku utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Aku ini utusan Allah untuk kalian seluruhnya.
Seluruhnya. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Seluruh manusia harus menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ayat yang lain misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di awal surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Kata Allah, liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Agar engkau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah SAW memang diutus kepada seluruh alam semesta, ya. Dan ini yang kedua, bahwasanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syariat Muhammad, yaitu syariat Muhammad itu Islam, telah sempurna. Sempurna, ya, sebagaimana telah Allah firmankan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama bagi kalian. Nah, kalau ada seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan syariat yang lain, dengan cara dia, berarti tidak sempurna dong. Berarti ada yang lebih sempurna daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Kalau meyakini bahwasanya ada syariat lain yang boleh dia kerjakan, entah syariat buatan sendiri, dengan meninggalkan agama Islam, berarti agama Islam tidak sempurna, ya. Tidak sempurna. Kemudian juga ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak menerima kecuali Islam. Seperti inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Siapa yang mencari agama lain selain Islam, selain syariat Muhammad syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbal min, maka Allah tidak akan menerima darinya. Nah, ini semua kalau kita meyakini ada syariat lain atau seorang boleh mengikuti ajaran selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ini semua batal. Ya. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, ayat yang memerintahkan hanya mengikuti jalan Rasulullah SAW dan tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Kata Allah, ini adalah jalanku, maka ikutilah, dan jangan ikuti jalan-jalan selain jalanku ini. Jadi kita diperintahkan ikut Islam. Islam itu apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti jalan lain merasa bahwasanya jalan lain juga itulah benar atau jalan dia bikin sendiri, maka dia telah membatalkan ayat-ayat ini semua. Ini ayat-ayat, ya, menunjukkan bahwasanya siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir karena dia telah membatalkan ayat-ayat ini. Membatalkan ayat-ayat ini, ya. Dan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan konsekuensi dari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini semua ayat-ayat ini semua Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kalau nabi terakhir, maka konsekuensinya dia harus diutus untuk seluruh umat manusia. Karena kalau dia hanya diutus untuk sebagian manusia, berarti akan ada nabi yang lain, ya. Dan konsekuensi dari Nabi Muhammad nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syariatnya harus sempurna, tidak akan direvisi kembali. Tidak akan direvisi. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya.
Nabi-nabi sebelumnya tidak diutus oleh, bukan nabi terakhir, makanya tidak diutus oleh untuk seluruh umat manusia. Dia hanya sebagian umat. Kemudian nabi-nabi sebelumnya juga syariat tidak sempurna, direvisi oleh nabi setelahnya. Ya, makanya di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, bu'ithu ila nasi 'ammah wa kana al-anbiya'u qabli bu'ithu wa kana nabiyyun minal anbiya'i qabli bu'itha ila qaumihi khassah, atau wa kana al-anbiya'u qabli bu'ithu ila qaumihim khassah wa bu'ithu ila nasi kafah. Dalam riwayat ammah, nabi-nabi terdahulu mereka semuanya diutus untuk kaum mereka. Hanya diutus untuk kaum mereka, ya. Nabi Nuh untuk kaum Nabi Nuh, Nabi Hud untuk kaum Nabi Hud, untuk kaum Ad, Nabi Saleh untuk kaum Thamud, Nabi Musa untuk Bani Israel, ya. Dan seterusnya, wa bu'ithu ila nasi kafah. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ini konsekuensi dari Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Nah, kalau ada seorang kemudian nekat mengatakan aku boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah membatalkan konsekuensi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Berarti seakan-akan nabi tidak diutus untuk dia, dan seakan-akan bahwasanya syariat nabi tidak sempurna karena dia punya cara tersendiri untuk menjalankan syariat. Cara sendiri menjalankan syariat. Ini tadi saya katakan pemikiran ini terjerumus dalamnya 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Sufiyah ekstrim, sebagaimana telah dinukil oleh para ulama, dinukil Abu Hasan Al-Asy'ari, dinukil oleh Ibnu Jauzi, dinukil oleh Ibnu Hazm, dinukil Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada sekelompok Sufiyah yang mereka merasa telah mencapai derajat yang tinggi dan mereka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua adalah kelompok liberal yang merasa bahwasanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk zaman dahulu. Sekarang sudah tidak relevan lagi, maka harus dirubah. Dan ini 2 kelompok adalah kelompok yang terjerumus dalam pembatal keislaman. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan jangankan wali-wali, bahkan ada kalau seorang nabi yang masih hidup harus ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali harus ikut jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kalau Nabi Musa masih hidup, dia harus ikut Nabi, kata Nabi. Nabi ucapkan hal ini ketika suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan sebagian kertas dari lembaran dari Taurat. Maka Umar membaca lembaran tersebut. Maka Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu, wahai Umar, kau masih ragu dengan agama? Tidak perlu mencari hidayah dari agama lain, tidak perlu. Agama kita sudah sempurna. Nabi ingin jelaskan demikian. Tidak perlu kau mencari hidayah dari Taurat, dari Injil, tidak perlu. Ya, yang hidayah cukup dalam agama kita. Sehingga Rasulullah menegur Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu, wahai Umar? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Isa turun, ternyata Imam Mahdi sedang menjadi imam. Maka Imam Mahdi ketika itu salat subuh, sudah qomat. Maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, karena dia seorang Nabi. Tetapi Imam Mahdi menolak dan dia bermakmum kepada, tapi Nabi Isa menolak dan dia bermakmum kepada Al-Imam Mahdi. Ini menunjukkan Nabi Isa alaihissalam juga ketika turun menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang seorang orang, sebagian orang sufi mengatakan, saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Saya boleh meninggalkan ibadah dan saya boleh melakukan hal yang haram. Taib. Jadi kita katakan orang yang berkeyakinan bahwasanya ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad adalah kafir atau keluar dari syariat Islam, atau dia keluar dari Islam. Dan wajar, ya, kita katakan dia kafir karena dia mengatakan saya bukan lagi umat Muhammad, ya kan? Pernyataan dia saya boleh keluar dari aturan Muhammad SAW berarti dia secara langsung mengatakan, secara tidak langsung mempropagandakan bahwasanya saya bukan lagi umat Muhammad. Loh, kalau kamu umat Muhammad, kamu ikuti Muhammad dong, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bilang saya boleh keluar, berarti kamu bukan lagi umat Muhammad. Nah, kalau kamu bukan umat Muhammad, berarti kamu bukan orang Islam. Selesai, urusannya gampang. Kamu merasa tidak berlaku lagi
syariat Nabi Muhammad, kau merasa boleh keluar dari syariat Muhammad, berarti kau bukan lagi umat Muhammad, berarti kau bukan orang Islam. Tapi kita akan menjelaskan syubhat mereka. Ya, setelah ini tolong di apa? Sudah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan beberapa dua syubhat mereka. Syubhat kaum Sufiyah ya. Yang mengatakan bahwasanya boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Syubhat kaum Sufiyah ekstrem. Syubhat pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah dalil tapi mereka salah pahami, berdalil dengan firman Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini mereka mengatakan sembahlah. Ayat ini artinya, wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Arti ayat, ya. Wahai Muhammad, ini ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahlah Rabbmu hingga datang keyakinan padamu. Datang keyakinan kepadamu. Baik. Mereka mengatakan yakin di sini, keyakinan, yakin, yaitu ma'rifat. Maksudnya adalah ma'rifat, yakin atau ma'rifat dan semisalnya. Nah, kalau orang sudah mencapai derajat ma'rifat, maka tidak perlu untuk menyembah Allah lagi. Telah gugur segala syariat, ibadah tidak lagi berlaku pada mereka. Bagaimana bantahnya? Bantahan. Pertama kita katakan ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal tetap beribadah. Ternyata Nabi tetap beribadah hingga meninggal dunia. Hingga wafat. Bahkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW sudah pingsan, kemudian dia ingin sholat berjamaah, dia tidak kuat, maka Rasulullah SAW mengatakan datanglah air bagiku. Rasulullah SAW mandi, kemudian Rasulullah SAW segar, ingin sholat berjamaah. Ini Rasulullah sudah mau meninggal seperti itu, tetap ingin sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah tidak mampu, pingsan lagi. Rasulullah SAW ketika sadar dia bilang ambil lagi air, dia mandi lagi. Kemudian ingin berangkat berdiri lagi, kemudian tidak kuat, jatuh lagi pingsan. Subhanallah. Ini meninggal. Sampai Rasulullah SAW tidak kuat salat, Rasulullah SAW mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, saya tidak mampu. Rasulullah SAW beribadah sampai titik penghabisan. Sampai nafas terakhir beliau tetap beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini diterapkan oleh Nabi. Ini menunjukkan kaum sufi salah menerapkan ayat ini. Ya. Timbul pertanyaan, adakah yang lebih makrifat daripada Nabi? Dua. Adakah yang lebih yakin daripada Nabi? Daripada para sahabat yang dijamin masuk surga? Adakah para sahabat yang meninggalkan syariat gara-gara merasa sudah yakin? Lihat orang-orang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Zubair bin Awam di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Abu bin Jarrah di surga, Sa'id bin Zaid di surga. Ya. Rasulullah sebutkan. Ya. Mereka ini dijamin masuk surga dan semua mereka tidak ada yang meninggalkan syariat. Semua mereka rajin-rajin beribadah. Mereka di malam hari beribadah kepada Allah, di siang hari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan
musuh-musuh dan mereka terus beribadah. Tidak ada yang mengatakan kami sudah mencapai derajat yakin kemudian kami tidak beribadah. Datangkan satu sahabat saja yang seperti itu, enggak ada. Nah, orang sufi merasa mereka lebih alim daripada Nabi, merasa lebih yakin daripada para sahabat. Jadi aneh. Ini ayat, subhanallah, ayat ini menyuruh kita untuk beribadah, tidak boleh meninggalkan ibadah sampai meninggal, justru dia dipahami sebaliknya, justru untuk meninggalkan ibadah. Saya ulangi, ayat ini, perhatikan. Ini saya tulis, ngerti lah. Ayat ini tujuannya untuk tidak meninggalkan ibadah, hingga wafat, malah dipahami untuk meninggalkan ibadah. Enggak, orang kalau sudah punya penyimpangan ayat yang harusnya maknanya A, maknanya timur dipahami dengan makna barat, ngawur. Maknanya harusnya utara dipahami dengan makna selatan. Ini contoh orang sufi. Kemudian bantahan yang paling telak yaitu salah paham, mereka salah paham tentang makna yakin. Tentang makna yakin. Makna yakin dalam ayat tersebut. Al-yakin. Al-yakin maksudnya adalah kematian. Al-yakin sama dengan kematian. Sebenarnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu berbincang-bincang untuk menjelek-jelekan agama Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kebangkitan hatta atanal yakin, sampai datang keyakinan bagi kami, maksudnya sampai datang kematian bagi kami. Dan di antara makna disebut kematian dinamakan dengan keyakinan karena ketika seorang meninggal dunia, semua keraguan jadi nyata, jadi yakin. Ya, karena dia masuk dalam alam akhirat. Sehingga kematian disebut dengan keyakinan. Ini pendapat. Ada yang mengatakan disebut keyakinan karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Tapi bukan keyakinan sini, bukan maksudnya makrifat. Kalau sudah yakin Allah itu ada, yakin tentang keesaan Allah, sudah selesai tidak boleh ibadah. Ini ngawur. Jadi inilah contoh tidak tahu tafsir kemudian berusaha menafsirkan dengan pemahaman sendiri sehingga menafsirkan yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan, maksudnya sampai makrifat. Ini salah. Ya, ini salah. Dan subhanallah sampai sekarang masih ada orang seperti itu, ya, tidak mau beribadah karena merasa diri mereka telah mencapai derajat makrifat sehingga boleh melakukan hal yang haram, dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang sufiah yang ekstrim, ya. Baik, ini syubhat yang pertama. Adapun syubhat yang kedua, berdalil dengan kisah Khadir dan Musa. Dalam surat Al-Kahfi, ya, dalam surat Al-Kahfi Allah buka dengan firman-Nya, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainahuma nasiya hutahum, dan seterusnya sampai Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra, dan seterusnya. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihissalam secara singkat tentunya, ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam pernah berkhutbah, kemudian dalam khutbahnya dia berkhutbah di depan Bani Israel dengan khutbah yang sangat indah sampai orang-orang berlinang air mata. Sampai mereka merasa ini orang paling alim. Sehingga ada yang bertanya, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim selain daripada engkau?" Nabi Musa mengatakan tidak ada. Nabi Musa bukan sombong, tapi dia ingin menjelaskan kenyataan yang dia tahu, tidak ada yang lebih alim daripada dia. Maka Allah fa'atabahullah, maka Allah pun menegurnya. Allah mengatakan, "Wahai Musa, ada seorang hamba kami yang lebih punya ilmu daripada engkau di tempat pertemuan dua lautan." Maka Nabi Musa akhirnya ingin belajar dari orang tersebut. Orang tersebut adalah Khadir. Maka Nabi Musa ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun.
Maka mereka pun berjalan menyusuri pantai untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Akhirnya dia bertemu, ringkasnya, walhasil akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir dan minta belajar kepada Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir berkata, "Ya Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Kata Khadir, "Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Dan sebaliknya, aku juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu." Ya. Tapi kalau kau ikut aku, jangan kau bertanya-tanya sampai aku yang mengabarkan kenapa aku melakukannya. Kata Nabi Musa, insya Allah aku akan sabar, aku tidak akan bertanya-tanya. Maka mereka pun berjalan. Naiklah Nabi Musa dan Khadir di atas sebuah perahu dan orang-orang kenal Khadir ini Khadir. Mereka naik perahu, kapal, kemudian gratis. Ternyata setelah mereka dinaikkan secara gratis, Nabi Khadir membalas air susu dengan air tuba. Dia rusak kapal tersebut. Nabi Musa tegur. Ya. Kenapa kau rusak, wahai Khadir ini? Litughriqa ahlaha. Kalau kau rusak ini, orang akan tenggelam naik kapal. Laqad ji'ta syai'an imra, kau melakukan satu perkara yang salah. Ini Nabi Musa tegur Nabi Khadir. Nabi Khadir ingatkan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang kau tidak sabar denganku. Kata Nabi Musa, beri aku uzur. Berjalanlah mereka berdua lagi, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak. Seorang anak masih kecil bermain dengan anak-anak yang lain. Faqatalah, maka Khadir pun bunuh anak tersebut. Musa kaget, ini anak tidak punya salah, kok dibunuh? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, bagaimana kau membunuh seorang anak yang tidak punya kesalahan? Kecuali dia bunuh orang, kau bunuh dia tidak melakukan kesalahan. Sungguh kau telah melakukan perkara yang sangat mungkar. Nabi Khadir ingat lagi. Ingatkan Musa. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang kau tidak sabar bersamaku, wahai Musa. Musa orangnya suka mengingkari kemungkaran. Kemungkaran dia tidak bisa diam. Maka dia tegur. Ini dua kesalahan. Yang ketiga, mereka berjalan hatta idza ataya ala ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayudhayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Qala law syi'ta la takhadha alaihi ajra. Kemudian dua orang ini, Musa dan Khadir, pergi ke suatu kampung. Mereka minta dijamu, minta makan, tidak dikasih. Setiap rumah didatangi dan tidak ada yang mau menjamu Musa dan Khadir. Akhirnya mereka harus meninggalkan kampung tersebut. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan kampung tersebut, ada bangunan rumah kampung tersebut yang mau runtuh malah diluruskan oleh Nabi Khadir. Maka Musa heran. Kalau sebelumnya engkau membalas air tuba dengan air susu dengan air tuba, sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Kita ditolak malah kau berbuat baik kepada mereka. Disitulah kemudian orang-orang Sufiyah berdalil bahwasanya Nabi Khadir menyelisih syariat Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Khadir melakukan perkara-perkara yang mungkar tadi. 3 perkara mungkar, tapi di antaranya sebutkan tadi dia merusak kapal, yang kedua dia membunuh anak. Dan ini menyelisih syariat Nabi Musa. Kalau begitu, kalau seorang sudah mencapai derajat wali, menurut mereka Khadir adalah wali. Menurut mereka Khadir adalah wali. Nah, berarti orang sudah mencapai derajat perwalian seperti Khadir boleh keluar daripada syariat Nabi Musa. Nah, kalau kita pun telah mencapai derajat perwalian seperti Khadir, kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sufi berdalil dengan hal tersebut. Bagaimana bantahannya? Pertama kita bilang Khadir menurut pendapat yang kuat, yang lebih kuat adalah Nabi bukan wali. Dan bukan wali. Ini pendapat adalah pendapat dipilih oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, sebelumnya dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, tapi ini ada khilaf. Ada yang mengatakan Khadir adalah wali, ada yang mengatakan Khadir adalah nabi. Namun yang benar Khadir adalah nabi. Kalau Khadir adalah nabi, jika dia nabi maka dia boleh tidak ikut syariat Nabi Musa. Jika dia nabi, maka masing-masing nabi punya syariat sendiri. Punya syariat sendiri. Maka wajar dia keluar dari syariat Nabi Musa. Tapi pendapat yang kedua, taruhlah Khadir adalah wali.
Kalau Khadir pun bukan nabi dan dia adalah wali, dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Dia tetap boleh keluar. Dia tetap boleh keluar dari syariat Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak diutus kepadanya. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Karena Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Dan Khadir bukan Bani Israel. Ya. Dan Khadir bukan Bani Israel. Khadir bukan Bani Israel. Bukan kaum Musa. Baik, jelas ya. Jadi kalau misalnya Khadir pun wali, dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa karena dia bukan Bani Israel. Sementara Nabi Musa kalau diutus untuk Bani Israel. Pendapat yang ketiga atau jawaban yang ketiga, toh ternyata Nabi Khadir tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Kenyataannya tidak keluar dari syariat Musa. Kok bisa demikian? Karena setelah dijelaskan, ternyata Musa juga setuju. Nabi Musa alaihissalam juga setuju sesuai dengan syariatnya. Bukankah ketika Nabi Khadir merusak kapal, setelah itu Nabi Khadir jelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Adapun kapal yang aku rusaki, sungguhnya kapal ini milik orang-orang miskin. Dan di sana ada raja suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka aku rusak kapal ini supaya kapalnya tidak dirampas oleh raja. Baru Nabi Musa paham, oh begitu. Sesuai enggak syariat Nabi Musa? Sesuai dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa saja tidak tahu kenapa Khadir melakukan tersebut. Setelah dijelaskan kenapa Khadir merusak kapal supaya kapal ini tidak direbut oleh raja yang zalim, maka Nabi Musa setuju. Berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Kemudian kenapa Nabi Khadir membunuh anak kecil? Nabi Khadir berkata, "Amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyan wa kufra fa aradna ayyubdilahum rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabarahum." Adapun anak ini punya dua orang yang mukmin. Namun mereka berdua sangat sayang kepada anak ini. Kalau dibiarkan anak ini sampai dewasa, anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Maka kami ingin Allah menggantikan anak ini dibunuh, diganti dengan anak yang lebih baik, yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi Khadir mengatakan, "Ma fa'altuhu an amri." Aku membunuh anak ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginanku. Kalau ternyata setelah jelaskan, Nabi Musa mengerti, anak ini dibunuh atas perintah Allah agar anak ini kalau dia besar, jangan sampai ketika dia besar dia menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Maka dibunuh dan kemudian kedua orang tua beriman ini digantikan, dianugerahi anak baru yang lebih baik dan lebih sayang. Sesuai dengan syariat Nabi Musa. Yang ketiga, ketika dinding dirobohkan, didirikan lagi oleh Khadir, kata Nabi Khadir, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri." Kata Nabi Khadir, adapun tembok tersebut di bawahnya ada harta milik dua anak yatim. Kalau tembok tersebut miring, lama-lama harta ini kelihatan dan akan dirampas oleh orang. Sementara anak yatim ini orang tuanya orang tua yang soleh. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan tembok tersebut agar harta tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Nanti kalau mereka sudah besar, mereka bisa mengeluarkan hal tersebut. Setelah dijelaskan, Nabi Musa setuju. Jadi pernyataan mereka bahwasanya syariat Nabi Khadir bertentangan dengan syariat Nabi Musa tidak benar. Syariat Nabi Khadir sama dengan syariat Nabi Musa dan sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena setelah dijelaskan ternyata sesuai dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini bantahan terhadap syubhatnya kaum Sufi yang berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr, akhir surat Al-Hijr, dan juga berdalil dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Taib, adapun orang-orang liberal yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW syariatnya sudah expired, artinya hanya berlaku untuk zaman dahulu. Tentunya ini sudah saya bahas panjang lebar dalam pembahasan disertasi saya karena mereka punya syubhat yang banyak
Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang penting kita tahu gagasan-gagasannya apa, adalah persamaan. Al-Quran itu intinya persamaan, keadilan, kebebasan. Ya. Adapun Al-Quran itu lafal dari Muhammad dalam mentakbir, dalam mengungkapkan gagasan-gagasan inti Allah itu persamaan, keadilan, kemudian kebebasan. Ya. Diungkapkan oleh Muhammad dalam Al-Quran, dan itu Al-Quran bukan firman Allah, tapi dia hanya bahasa Muhammad yang diungkapkan oleh Muhammad yang cocok relevan di zaman tersebut. Ya. Maka kalau zaman sekarang sudah tidak cocok lagi, ada maslahat yang lain bagi manusia, maka syariat tidak boleh dipaksakan. Justru syariat yang harus diadaptasikan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak perlu kita kerjakan zaman sekarang karena sudah tidak relevan lagi. Ini perkara orang liberal, tentunya inilah pendapat yang ngawur. Justru syariat Nabi Muhammad SAW berlaku sampai akhir zaman. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Lagi pula kalau kita bilang syariat Nabi Muhammad sudah expire, terus masing-masing kita untuk membuat syariat baru, kita bertanya siapa yang bisa menentukan syariat baru? Saya atau Anda atau mereka? Kata mereka, kita beristihad untuk bikin syariat baru. Syariat siapa yang berhak beristihad? Lebih pintar ke Anda atau saya atau mereka lebih pintar daripada kita? Siapa? Kemudian akhirnya setiap orang boleh berpendapat sendiri. Apakah syariat yang Anda bikin lebih baik daripada apa yang saya bikin? Apakah yang kita bikin lebih baik daripada yang mereka bikin? Tidak ada barometer. Kalau dikembalikan kepada masing-masing, kita ikut hawa nafsu. Kita ini harus meninggalkan hawa nafsu untuk ikut Al-Quran. Justru dibalik oleh orang liberal, Al-Quran dibuang untuk ikut hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi intinya, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya ada seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ini merupakan pembatal keislaman. Dan wajar kita bilang kamu bukan orang Islam. Kamu bukan umat Muhammad. Karena kamu sendiri bilang saya boleh keluar dari syariat Muhammad. Nah, kalau kamu keluar dari syariat Muhammad, kamu bukan umat Muhammad. Dan kalau kamu bukan umat Muhammad, kamu bukan umat Islam. Maaf, kamu bukan orang Islam alias kafir. Ya. Baik, sampai sini saja mungkin Dok. Waktunya sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.